Udah main ngisap-ngisap darah orang dia sekarang. Hah? Nampak kali muridnya si Sumanto. Hah? Kau berguru sama si Sumanto, iya? Begitu banyak guru yang mau kau ikuti, harus si Sumanto gurumu. Satu-satunya orang Indonesia yang mau ngisap darah orang cuma si Sumanto. Jangankan ngisap darah, cemilannya daging manusia. Gak bisa kau berguru sama yang lain gitu. Lagian Sumanto juga udah tobat. Gak tahu perkembangan dia. Udah keluar dia dari penjara biar tahu kau. Ngisap-ngisap darah. Orang sekarang ngisap anggaran, kau ngisap darah. Kampungan kau. Zaman sekarang orang gak ada lagi ngisap darah. Yang ada ngisap anggaran. Halal darah dan lehernya Jokowi. Enak kali kau ngomong kayak gitu, kau kalah apa? Ya, apa namanya kalau bukan Dracula? Yang ngisap darah dari leher itu Dracula kan? Ada pernah kalian lihat Dracula ngisap darah dari pantat? Dari leher kan? Kalau ngisap darah dari leher siapa? Dracula. Leher dan leher itu halal bagi Dracula. Gak ada manusia ngisap darah, gak ada. Cuman 2 darah manusia itu halal. Yang satu sama nyamuk, yang kedua Dracula. Saya malu sebagai orang Solo bertetangga dengan Jokowi. Jangankan kau, kalau kayak gitu ya modelmu, Bapak Jokowi pun juga ngiri bertetangga sama kau. Siapa tetangga kita? Ditanya sama pas Pak Presiden, Uri, yang ngisap darah itu ya? Iya Pak Presiden, besok kita pindah dari sini. Bayangkan kalian, ya coba, ya sampai saat ini, ya ada pernah dibenarkan, ya menghalalkan darah dan juga leher orang, ya selain daripada dia itu adalah teroris. Cuman ISIS, teroris, dan juga kelompok-kelompok radikal lainnya yang hanya menghalalkan darah orang lain. Jadi udah tahu kau dari mana ya? Iya. Sekarang begini, jujur aja gue bilang orang kayak gini perlu dilaporkan ke polisi nih. Sekarang aku tanya dulu sama kalian, orang kayak gini, cocoknya dikasih hukuman apa? Yang pertama, ya, laporkan dia ke polisi. Yang kedua, ya buang dia ke benua Antartika. Atau yang ketiga, pilihannya dinikahin. Kira-kira apa yang cocok? Coba tolong dulu di komentar, tulis dulu di komentar ya, apa yang cocok hukuman samanya ini? A, lapor polisi. B, buang ke benua Antartika. Yang C, dinikahin. Nggak ada jawaban Depok, ada D. Sama jawabannya dengan yang C. Jujur aja gue bilang, sampai sekarang aku nggak tahu ya dia itu punya suami atau enggak. Bayangkan kalian kalau kelahi dia sama suaminya, ingat ya, leher dan darahmu halal itu sama aku. Mana berani laki-laki mendekati wanita kayak gini. Bayangkan kalian, sama seorang laki-laki, seorang presiden, 2 periode berani dia bilang kayak gitu, apalagi sama suaminya. Ini perlu ditindak ini. Gak setuju. Kita bisa, ya, kita bisa menyampaikan pendapat, kita bisa marah-marah, kita bisa ngamuk-ngamuk, ya. Tapi jangan pernah ada seperti ini. Ini ancaman. Ini ancaman pembunuhan ini. Hati-hati. Hati-hati. Dengar kau Wuri, ya, aku bikin kau viral kau. Kita viralkan ini, ya, supaya apa? Supaya ada relawan dan juga tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo angkat ini orang, ya. Ini nggak bisa dibiarkan, karena apa? Ya, sekarang Bapak Joko Widodo digitukan, nanti Bapak Prabowo digitukan. Aku bukan menghasut. Jadi ini model mulutnya yang kayak gini, ya. Kelompoknya Roy Suryo itu modelnya seperti ini. Gitu loh. Ya, coba bayangkan. Bukan hanya dimaksudkan anaknya, bapaknya pun juga leher dan darahnya dihalalkan.
Aduh, Rustam Effendi, inilah acara ulang tahun yang kau bilang itu ya. Kalau gaya kemarin mau bikin acara ulang tahun lebih mewah daripada acara yang dibikin YouTuber Nusantara. Banyak kali gayamu kalah apa, lapet. Cuman ngumpulnya kalian di depan gedung DPR. Kayak gitu siapa yang nggak bisa? Kalau cuman kayak gitu siapa yang nggak bisa? Banyak kali Rustam Effendi minuk kemarin itu. Kita buktikan kita tidak punya bohir. Cuman YouTuber Jokowi aja bikin acara kemarin mewah, kita akan bikin yang lebih mewah lagi. Pret, serot. Banyak kali gayamu bikin acara mewah, Makanya aku bilang sama kalian, itu masa kalian itu masa yang perlu dikasih uang masuk. Yang butuh uang masuk itu semua. Sementara masanya YouTube Nusantara, teman-teman yang hadir kemarin itu, mereka mengeluarkan uang keluar. Untuk registrasi, untuk makan siang, untuk sewa IO, untuk sewa gedung. Itu. Mana ada orang bikin acara ulang tahun depan gedung DPR? Acara ulang tahun itu di Hotel Bintang 5. Di di kapal pesiar. Atau sekaligus dibikin di kebun binatang. Itu baru tuh gedung DPR. Nasi tumpengnya mana? Kue ulang tahunnya mana? Banyak kali gayamu, ya kan? Tapi memang jujur aja aku bilang biar tahu kalian ya. Orang yang datang bisa tahu kalian jutaan. Aku yang datang jutaan masa orang ini biar tahu kalian. Kita lihat ini. Yang membawa kalian kaya. Kenapa pagar ini dibuka? Kita tidak mau melahap makan pagarnya. Sebaiknya tidak akan kita lahap, kita makan. Anggota DPR yang terhormat. Apa yang kami sampaikan? Yang demo 50 orang, yang nonton 200 orang. Kalian tengok aja bos spanduk itu ya kan? Banyakan yang nonton. Kebanyakan yang nonton. Mananya Rustam Effendi yang kau ajak ulang tahun itu? Nggak jadi kau undang Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri. Kalau kami ulang tahun kami dihadiri oleh Presiden ke-7. Kalau kau Presiden keberapa itu yang diundang itu? Jutaan masanya lah. Itu 50 orang yang kelihatan opung parbelak. Yang nggak kelihatan belum kau hitung. Iya. Aduh. Ya. Ayo. Ibu-ibu mana suaranya? Ibu-ibu mana suaranya? Kenapa nenek-nenek kau suruh demo? Lapet. Ibu-ibu mana suaranya? Jalan aja udah syukur dia. Kau suruh teriak-teriak, mana tahan? Kalian tengok dulu udah keriput semua yang datang demo. Makanya aku bilang sama kau, kalau demo, ya jangan pernah mempekerjakan tenaga kerja murah. Ini tenaga kerja murah kau pekerjakan. Nggak ada daya dan upayanya. Ini kesalahan orang ini, tahu kalian. Ada salah satu SOP yang tidak dilakukan. Apa itu? Tidak menyediakan ambulan. Sediakan maunya ambulan. Obat gula, obat tensi, obat lever, asam urat, kejang-kejang. Sediakan di dalam ambulan itu.
Kau perhatikan itu nggak ada ambulan. Nenek-nenek soalnya semua sama kakek-kakek. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kemarin kata si Rustam Effendi apa katanya? Kita undang semuanya, tokoh-tokoh nasional, mahasiswa, emak-emak. Iya emak-emaknya. Mahasiswanya mana? Mahasiswa apa mau kau undang? Mahasiswa UI. Lagi sibuk orang itu. Karena apa? Karena ada mahasiswanya di Fakultas Hukum melakukan pelecehan seksual. Bayangkan kalian, ya, itu kampus yang dibangga-banggakan, ada BEM-nya juga dibangga-banggakan. Ternyata apa? Ada oknum mahasiswa melakukan pelecehan seksual. Yang melakukan pelecehan seksual, biar tahu kalian, calon-calon penegak hukum. Fakultas Hukum. Lagi konsentrasi ke situ orang itu. Jangan diganggu. Tapi sebentar dulu. Ya, memang nggak mau diganggu apa karena nggak ada amplopnya? Nggak tahu juga kita. Bisa aja sebetulnya mereka ngundang mahasiswa yang lain kan. Cuman kayaknya nggak ada uang kantong nih. Aduh. Nah, ini dari Solo. Geng Solo, mana suaranya? Anda geng Solo. Segera dituntaskan Ini Jokowi. yang halalkan darah Jokowi. Harus segera dinyahkan. Artinya harus bertanggung jawab. Kondisi seperti ini sudah mengacau balaukan. Kacau balau NKRI. Yaitu yang memberikan kacau ya Jokowi dan Gibran. NKRI kacau balau. Rumah tanggamu kacau balau. Kau rumah di Solo, kau jalan-jalan terus kau ke Jakarta kau. Kau uruslah dulu rumah tanggamu itu. Anakmu udah bayar uang sekolah belum? Suamimu sudah terpenuhi belum nafkah lahir batinnya? Ya, sekarang gini Opung Parbilak, mana tahu dia juga sedang dalam rangka menafkahi suaminya dia. Makanya pergi dia ke Jakarta. Ya, aku kan nggak tahu, kita nanya kan. Ngapain kau ke Jakarta? Kok suamimu di rumah atau sama-sama kalian dua di Jakarta? Halalkan darah Jokowi, hati-hati kau Uri ya, hati-hati. Videomu udah nyebar kemana-mana, dilaporkan kau. Ya, kita lihat aja waktunya yang paling tepat. Ini manusia memang betul-betul gak bisa dijaga mulutnya. Nampak kali perempuan mulutnya dua. Tapi walaupun dua mulutnya kan gak harus kayak gitu kali pedas. Sebentar dulu Pung Parbel, maksudnya gimana nih mulutnya dua nih? Hah? Maksudnya gimana? Mulut perempuan laki-laki kan sama satu Pung. Ada rupanya mulut yang gak kelihatan samamu. Bukan begitu. Itu kata-kata kiasan mulutnya dua. Itu artinya dia suka banyak ngomong gitu loh. Otak kalian itu langsung traveling kemana-mana. Gak dewasa. Jokowi mengacau balaukan NKRI. Sekarang gue bilang sama kau, nggak layak kau ngomong seperti itu. Karena apa? Bapak Joko Widodo sudah 2 periode menjadi presiden. Nah, kau jadi caleg aja gagal. Jadi caleg aja gagal. Bapak Joko Widodo berapa juta kemarin yang milik. Nah, sekarang kau 2.000 suara aja belum tentu dapat. Berapa sih untuk calon DPRD? Berapa suaramu? Berapa? Aku nanya. Bapak Joko Widodo jutaan suara sehingga beliau terpilih 2 kali periode. Nah, kau caleg gagal, kau pula mau ngisap-isap darah Bapak Joko Widodo. Hina. Menghalalkan leher dan darah orang. Kau kira sapi? Aduh. Ya, jadi memang kemarin aku bolak-balik ke Solo biar tahu kalian. Ya, aku tanya, di mana sih di sini rumahnya si Wuri? Nggak ada tuh dekat-dekat sama Bapak Joko Widodo, namanya si Wuri Baret. Kita nggak tahu di Solo di kelurahan mana dia. Kecamatan mana nggak tahu juga. Ada pernah tetanggaan dia bilang rumahnya jaraknya 15 km dari rumah Bapak Joko Widodo. Kau rumahmu di mana? Di Solo. Di Solo? Dekat sama Bapak Joko Widodo. Iya, tetanggaan. Berapa jarak rumah kalian? 15 kilo.
Namanya tetanggaan itu jarak 2 meter, jarak 3 meter, apa ya, jarak 2 meter, jarak 2 rumah, jarak 10 meter, paling jauh jarak 50 meter, itu tetangga. 100 meter lah, 100 meter. Ini ku keliling biar tahu kaliannya, mana lah. Kundus ku cium lah kan biar tahu kalian, mana lah baunya si Uri Baret. Nggak ada. Udah keliling aku radius 1 kilometer, nggak ada rumah Bapak Joko Widodo. Tercium baunya si Uri Baret ini. Endus pun kayak anjing aja. Gak apa-apa, aku dibilang anjing. Gak apa-apa. Yang penting aku gak pernah makan darah. Dracula. Enak aja bilang Bapak Joko Widodo menjadi seorang apa namanya katanya. Mencoba lakukan NKRI. Kau rumah tanggamu kacau balau. Napek sama kau. Bisa dipercaya orang ini satu persatu. Aku jujur aja gue bilang, aku takutnya Uri Baret, gue bilang sama kau, takutnya ya itu nanti kau pulang ke Solo, satu lorong rumah tetanggamu itu kosong. Kenapa Bung Parvela? Karena takut dihalalkan darah dan juga lehernya. Udah ngeri. Baru ketahuan dia ternyata berguru sama Sumanto ya kan. Aduh, luar biasa. Kita lihat dulu nih ya, ya orasinya siapa ini si Roy Suryo. Ijazah sudah berkali-kali katanya dikoreksi, katanya diverifikasi. Ketika menjadi wali kota 2 kali, menjadi gubernur. Sebentar dulu Roy Suryo, sebentar dulu. Kau itu pakai baju putih hitam. Kau orasi atau lagi magang? Kalian itu pakai putih hitam, kalian orasi atau magang? Oh, baru tahu aku, termul ini. Ini termul ini semua yang di atas ini. Aku masih ingat kemarin biar tahu kalian ya, waktu kemarin respon sama mereka, ya kan, datang menggeruduk Kemendikdasmen, semua pakai baju putih hitam. Katanya apa dibilang? Ini kok pakai baju putih hitam semua ini, termul ya katanya. Oh, ternyata jadi termul juga kalian. Putih hitam dia dan termul atau anak magang. Jangan lupa kita hanya menyuarakan kedamaian. Kita hanya menyuarakan kebenaran. Kita hanya mengimbau masyarakat. Jadi kalian ini bukan dari perwakilan rakyat kalau begitu. Dari perwakilan kepentingan yang membawa kalian kaya. Oh gitu ya. Kalau misalnya tidak sesuai dengan keinginan kalian, mereka kalian katakan tidak perwakilan rakyat ya. Oh. Jadi mereka kalau misalnya kalian itu ya dipenuhi kepentingan kalian, kemauan kalian, baru kalian bilang mereka itu adalah wakil rakyat gitu ya. Kenapa kalian sakit hati? Gara-gara kemarin surat dari Purnawirawan nggak direspon. Gara-gara nggak direspon surat Purnawirawan ya? Lagian gak usah dipikirkan surat Purnawirawan itu. Karena udah lewat itu. Kemarin awal-awal 32 Purnawirawan, apa namanya, jenderal. Sekarang yang CLS yang lapor cuma 9 kan? Kok berkurang? Udah pada sadar? Aduh, Roy Suryo, ya. Daripada kalian demo di situ nggak jelas, ya. Lebih bagus kalian ke rumah Bapak Jokowi. Kalian tahu, ya, rumah Bapak Joko Widodo lebih banyak masanya daripada masa kalian. Itu rumah loh, bukan gedung DPR loh. Masa kalian gedung DPR, masa kalian cuma segitu? Bikin malu aja. Kita lihat dulu apa namanya situasi di rumah Bapak Jokowi. Mendingan kali ke rumah Bapak Jokowi. Baris, antri, salam, foto-foto, dapat baju. Dapat baju. Daripada kayak di situ kalian panas-panasan. Rumah Bapak Jokowi adem lagi, ada pohon-pohonnya. Daripada di situ, kasihan orang tua tahu. Ada itu yang asam urat, ada yang sakit gula, ada sakit leher. Entah yang ada juga yang gagal ginjal, nggak tahu juga kita. Nih,
Bagus kalian kesini. Tuh rame itu. Nah, tuh. Nah. Sebelah kanan sini. Kalian tengok dulu tuh, ha. Sampai ke ujung jalan sana. Ini bukan weekend ini ya. Ini kemarin ini, biar tahu kalian. Perhatikan. Lihat itu. Lihat itu, ha. Lihat itu. Nyampe ke ujung. Nggak ada apa-apanya masa kalian itu. Udah capek kalian bikin spanduk. Panas-pasasan. Bagi-bagi kerupuk lagi. Ada orang ini biar tahu kalian bagi-bagi kerupuk. Perhatikan kalian ya. Aku dapat sama aku semua biar tahu kalian videonya. Lihat ini, lihat ini. Dalam kerupuk itu, Bang. Bu, hari panas, Bu. Cocoknya minum cendol, bukan makan kerupuk. Aduh, mana nasinya ini? Bagi-bagi kerupuk orang itu, Bang. Panas-panasan kan, coba lihat itu pakai topi semuanya itu. Lebih bagus kalian ke rumah Bapak Jokowi. Dapat baju. Atau gini aja, janjian kita ke rumah Bapak Joko Widodo, biar aku yang antar, ya. Begitu nyampe rumah Bapak Joko Widodo, nanti biar aku yang belikan kerupuk. Aduh, aku jujur aja lah aku bilang, kasihan kali aku ngeliat orang ini, betul. Orang yang tua-tua harusnya di rumah jaga cucu, di rumah memperdalam Al-Quran, ngaji, ikut wirid, ikut pengajian, ya, ikut lagi acara-acara kegiatan sosial segala macam, malah di situ. Aduh, bayangkan coba apa kata suaminya melihat ibu-ibu ini di sini. Opung Parvela kayaknya suaminya ikut juga deh. Kalau laki-lakinya bagi-bagi perempuannya itu bagi-bagi kerupuk, laki-lakinya bagi-bagi obat asam urat tuh. Aduh, kasihan kali kalian itu. Jujur aja lu bilang, aduh orang tua janganlah lagi kalian itu libatkan lagi orang tua, nggak boleh. Kalian itu harus melibatkan mahasiswa, melibatkan ormas, melibatkan relawan, melibatkan kumpulan-kumpulan orang muda, begitu. Ini orang tua gimana sih? Apa karena lebih murah ya? Lebih murah apanya Opung Parvela? Ya lebih murah untuk makannya. Ya kan karena apa? Kalau yang muda contohnya nasi padang. Nasi padang satu porsi 25.000 kan begitu. Kalau yang tua-tua ini kan makannya kan agak dibatasi. Ditulis-tulisnya kan, ya Ibu Ani nggak boleh makan nasi putih. Ibu Ayu ya nggak boleh makan daging. Bapak Ahmad nggak boleh makan kacang-kacangan. Bapak Saripudin nggak boleh makan ayam gulai. Oh ini biar sehat dikasih aja rebusan jagung sama ubi kayu. Sama singkong. Udah cukup itu. Kalau anak muda nanti contohnya minta kopi. Minta air kelapa muda. Belum lagi minta cappuccino. Belum lagi minta kopi susu. Tapi kalau orang tua kan air putih aja dah. Lebih sehat. Aduh, aku bukan sedang mentertawakan kalian, tidak, ya. Ini nggak boleh seperti ini. Jujur ku bilang sama kalian, aku nggak setuju, ya. Kenapa aku protes seperti ini? Nggak setuju. Kalian bawa orang-orang tua, nggak boleh. Jangan seperti itu, jangan. Ya karena apa? Usia mereka rentan, ya. Udah di penghujung usia itu. Aduh, memang mengerikan orang ini. Kayak nggak ada yang lain aja, ya kan?
sebentar dulu, itu demo atau lagi Car Free Day? Dia bilang Car Free Day masih hari Kamis ini. Kok kayak jalan santai begitu? Aduh, kasihan banget sih ini. Orang tua bukan cuma disuruh jalan, suruh bawa spanduk. Memanglah orang ini memang parah separah-parahnya ya. Nah, makanya ku anjurkan sama kalian ya, lebih bagus kalian ke rumah Bapak Joko Widodo karena hari Kamis kemarin Bapak Joko Widodo kedatangan artis. Deddy Miswar sama Sarul Gunawan. Itu kita perhatikan ini ya. Deddy Miswar, artis. Artis nasional datang hari Kamis ke rumah Bapak Jokowi. Halo Bang Deddy. Ya Bang Deddy. Wah. Jadi yang datang hari itu artis ya, artis nasional ya. Kebanyakan artis nasional yang datang. Kalau nggak salah ada 3. Nah ini Sarul Gunawan nih. Sarul Gunawan juga datang. Artis ya. Artis ya, nasional. Mas Sarul. Udah nggak punya dia. Sinjanjun. Rame kan? Rame, luar biasa. Tuh. Mending ke sini kalian dapat kaos tuh. Tuh. Dapat kaos. Mas. Wis tokoh ini, tokoh PSI datang. Iya, kan kemudian itu kan juga Bang. Bang. Sebentar dulu. Ini artis dari mana ini? Ini artis mana ini? Mertuanya si Mahmud. Mertuanya si Mahmud. Artis ini biar tahu kalian. Kalau nggak salah dia ini pemain film Jenderal Nagabonar tahun 1965. Umum Barbelak pemain Jenderal Nagabonar kan itu Deddy Miswar. Iya ini yang jadi bujangnya itu. Udah ku bilang sama kau bujang, jangan kau berperang kau. Matilah kau. Gak tahu kalian ya, Mas Agri ini pemerannya ini. Iya datang artis bah. Luar biasa ini. Aku kalau jumpa dia sama dia ini minta tanda tangan dulu bah. Datang artis bah. Ada yang kenal. Dari suasananya ya. Iya. Dibahas apa? Ya. Ada politik-politik itu dibahas mungkin. Jadi ada acara di Solo. Jadi kita sekaligus silaturahmi biasa saja. Beliau kan tokoh bangsa. Silaturahmi biasa. Halal bihalal. Berhenti dulu Mas Arno ya.
Tepuk tangan dulu, ya. Lebih bagus kalian di situ jumpa sama artis kalian. Ini udahlah panas-panasan, kue ulang tahun gak ada. Tapi Rustam Effendi katanya ada ulang tahun. Mananya? Ulang tahun. Memang betul-betul. Nah ini Rustam Effendi ini memang betul. Aku bilang kalau apa namanya besar mulut ini biar tahu kalian. Besar mulut ini. Kemarin dia ngaku biar tahu kalian ya. Dia janjikan kalau mau dia RJ, kalau mau dia minta maaf sama Bapak Joko Widodo, katanya mau dibikin dia naik haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 16 April adalah 1 tahun geruduk rumah Jokowi dan UGM. Hari ini kita mengadakan aksi di depan DPR jam 2 nanti siang. Gak jadi ulang tahun. Menanggapi soal SP3 Rismon, buat saya Bang Rismon gak penting. Bang Rismon pernah bilang mau pulang, capek, saatnya Bang Rismon pulang, jangan balik lagi. Pulang kemana nih? Pulang ke kampungnya. Dia selalu bilang, saya capek. Akhirnya saatnya untuk pulang, jangan balik lagi, jangan mau digiring untuk berkelahi dengan kami gitu loh. Karena menurut saya, analisanya Bang Rismon, Dr. Tifa maupun Mas Roy, nggak penting. Karena apa? Karena ijazah itu dibuat di Pasar Pramuka. Nah, yang buat itu kawan-kawan saya gitu loh. Jadi Rismon mau bilang jadi saksi mahkota apanya gitu loh. Yang buat kawan-kawan saya, namanya sudah sering saya sebutkan, sampai hari ini nggak pernah nongol. Nah kalau dia nongol, mungkin kawan-kawan aktivis akan kejar dia lagi nih. Yang saya sebutkan nama yang membuat di Pasar Pramuka. Jadi buat Pak Jokowi, bertobat Pak Jokowi. Sudah selesai, hari ini Pak Jokowi bukan presiden lagi. Jadi mohon maaf aja, saya maafin kok kalau Pak Jokowi meminta maaf gitu loh. Jangan saya disuruh meminta maaf gitu loh. Dengan imbalan mau dihajikan, mau dikasih kerjakan. Ini kan ada sesuatu artinya gitu loh. Bahkan Kali gayamu. Mana ada buktinya? Ada buktinya, ada rekamannya. Rekaman pembicaraan yang mau bikin kau naik haji itu sebarkan. Mau bikin kau naik haji. Kalau mau kau naik haji, biar kau jadi tukang bubur dulu kau. Baru kau naik haji. Iya kan? Jadi tukang bubur dulu dia. Biar bisa dia naik haji. Sesuai dengan judul, tukang bubur naik haji. Jangan jadi tukang bikin ijazah. Gak ada pernah film tukang bikin ijazah naik haji. Opung Parbela kok bilang dia tukang bikin ijazah. Nah dia sendiri ngaku katanya kan teman-temannya yang bikin ijazah di Pasar Pramuka begitu. Berarti udah itu kerjanya. Kok bisa teman-temanmu itu? Oh bukan itu kerjamu. Jadi apa kerjamu kawan? Selain jadi aktivis? Coba ya bayangkan kalian ya, katanya dijanjikan pekerjaan, dijanjikan naik haji. Mana pernah korban menjanjikan sesuatu kepada tersangka? Gak ada. Kita tanya dulu sama Egy Sujana, tanya sama Dehail, tanya sama si Rismon, ada gak mereka itu ngasih uang? Maksudnya dari pihak Bapak Joko Widodo, ada gak ngasih uang? Harusnya mereka yang ngasih uang sama Bapak Joko Widodo. Begitu. Harusnya kau Rustam, kau yang ngasih sama Bapak Joko Widodo. Kau yang naikkan Bapak Joko Widodo naik haji. Bukan kau dibikin naik haji. Pak Joko Widodo bikin naik haji biar tahu kau. Udah haji Bapak Joko Widodo, umroh. Banyak kali cerita. Pokoknya segala sesuatu yang dibicarakannya ini, semua orang ini, kalau nggak ada buktinya nggak akan percaya kita. Ingat kau ya Uri Baret ya. Ingat kau ya, kau sudah menghalalkan darah dan juga leher seorang manusia. Ya, hati-hati kau. Itu merupakan ancaman. Ya, itu sudah memenuhi unsur pidana. Ya, itu ancaman. Ancaman itu Uri. Hati-hati kau. Ya, makanya jaga mulutmu itu. Jaga mulutmu itu. Jaga. Ya, jaga. Mulut itu dipakai waktu kapan? Ya, perhatikan waktunya kapan. Pagi, siang, sore. Lebih bagus kau gunakan waktu mulutmu itu. Lebih aktifkan lagi di malam hari.
Jangan terlalu kau aktifkan mulutmu itu di sore hari, pagi hari, siang hari, jangan. Aktifkan aja ya di malam hari. Sama itu kayak istrinya si Mahmud. Lebih aktif mulutnya itu di malam hari. Maksudnya apa Opung Parpelak? Maksudnya apa kau bawa-bawa istri si Mahmud? Ya maksudnya istri si Mahmud itu kan bisa dikatakan dia itu kan orangnya itu kan soleha ya. Dan malam hari biasanya itu beliau mengaji. Beliau itu baca Quran. Aktifkan. Kalau membaca kan mulut kan bergerak. Aktifkan di malam hari. Begitu. Kalian aja yang terlalu sensitif sama si Mahmud. Opung Parpelak, Mahmud siapa sih? Mahmud itu menantunya Mas Agri. Mas Agri siapa sih? Mas Agri itu mertuanya si Mahmud. Aduh, kita mau bahas Buri Baret atau mau bahas si Mahmud sih, Pung? Ya udah itu dulu dari Opung Parpelak ya. Salam NKRI, NKRI harga mati.